fascinates me, Irma. Bayangin lu lagi ada di Mars, bareng tim ilmuwan super jenius, sibuk ngumpulin sampel dan ngelakuin penelitian seru. Itu yang dialami kru Arestia, sekelompok astronot yang dikirim NASA buat eksplorasi di planet merah. Mereka tinggal di dalam habitat atau hub, semacam rumah sementara yang dibangun di daerah Acidalia Planitia. Timnya ada Martinez si pilot, Beck sang dokter bedah, Johansen ahli komputer, Mark Watney sang botanis, dan Komandan Lewis sebagai pemimpin misi. Semuanya berjalan lancar sampai tiba-tiba badai besar datang tanpa permisi. Bukan cuma sekadar badai biasa, tapi yang cukup kuat buat ngelempar orang atau bahkan ngerusakin pesawat. Komandan Lewis langsung ngasih perintah, cabut sekarang juga. Mereka buru-buru berlari menuju pesawat, tapi keadaan makin kacau. Saat mereka berusaha keluar dari badai, sebuah antena beterbangan dan Mark Watney kena hantam dan langsung terlempar entah kemana. Sistem di bajunya langsung ngasih sinyal bahaya, oksigen bocor, tanda vital hilang. Tim gak punya pilihan selain ninggalin dia. Kalau mereka tetap di situ, semua bakal mati. Dengan berat hati, Aristidata lepas landas meninggalkan Mars dan menganggap Watney sudah tewas. NASA pun mengadakan konferensi pers. Mereka mengumumkan kalau misi Aristidata terpaksa dipercepat gara-gara badai dan tragisnya Mark Watney dinyatakan meninggal dunia dalam insiden itu. Semua orang berduka, dan NASA bahkan merencanakan upacara penghormatan untuk mengenang pengorbanannya. Tapi, tunggu dulu. Watney ternyata masih hidup. Setelah badai reda, dia sadar dengan kondisi yang nggak bisa dibilang baik-baik saja. Oksigen menipis, dan ada serpihan logam nancep di perutnya. Ajaibnya. Justru benda itu yang bikin kebocoran bajunya tetap tertutup sementara. Dengan sisa tenaga, dia jalan terpincang-pincang menuju hub, berharap tempat itu masih utuh. Begitu berhasil masuk hub, dia langsung tarik napas lega. 1, karena akhirnya bisa ngisi oksigen. 2, karena dia belum mati. Belum. Tapi masalahnya belum selesai. Dengan peralatan seadanya, Mark melakukan operasi darurat sendiri. Bayangin lo harus jadi dokter buat diri lo sendiri, tanpa anestesi, tanpa dokter lain buat bantuin. Bener-bener survival mode on. Setelah agak membaik, dia mulai ngerekam vlog harian, karena ya nggak ada temen ngobrol kan. Dia ngejelasin kalau komunikasi dengan NASA putus, antena utama rusak, dan nggak ada cara buat bilang ke siapapun kalau dia masih hidup. Dan yang lebih parah, misi penyelamatan berikutnya baru bakal datang 4 tahun lagi. Oke, panik nggak tuh? So, yeah. Tapi berbeda dengan tokoh utama kita, Watney. Dia nggak nyerah gitu aja. Dia mulai nyusun rencana. Dia sadar kalau komunikasi ke NASA putus total. Jadi nggak ada cara buat bilang, gue masih hidup nih, jemput dong. Persediaan makanan cuma cukup buat beberapa ratus hari. Sedangkan misi penyelamatan terdekat baru bisa datang dalam 4 tahun. Dia ada di Mars, sendirian. Jadi gimana caranya dia nggak mati duluan sebelum bantuan datang? Nah, disinilah otaknya mulai muter. Watney ini bukan orang sembarangan, dia botanis. Kalian tahu apa itu botanis? Untuk kalian yang belum tahu apa itu botanis, ini pengertian singkat botanis menurut Embah Google. Botanis adalah sebutan untuk ahli tumbuhan atau ilmuwan yang mempelajari botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang tumbuhan, jamur, dan alga. Oke, sekarang Watney sadar bahwa dia harus jadi petani di Mars kalau nggak mau mati kelaparan. Dia mulai eksekusi rencananya. Pertama-tama, dia harus mengecek sumber daya yang ada. Solar panel, dicek. Hub masih utuh, aman. Persediaan kentang, masih ada. Pupuk, well, itu dia yang harus dia bikin sendiri. Tanpa pikir panjang, dia ambil harta karun dari EEK timnya, alias kotoran manusia yang sebelumnya sudah divakum, untungnya. Ini bakal jadi pupuk terbaik yang dia punya.
Dengan penuh dedikasi, dia mulai mencampur tanah Mars dengan pupuk buatannya. Tapi ada satu masalah besar, air. Mars itu basically padang pasir super kering, jadi dia harus bikin air sendiri. Watney dengan ilmu kimia yang dia punya nemuin cara buat ngehasilin air dari hidrazin, zat kimia yang ada di kendaraan pendaratan MDV. Caranya, dia mengambil hidrazin, mencampurnya dengan oksigen lalu membakarnya supaya bisa dapat hidrogen buat air. Sound smart kan? Iya, kalau aja percobaan pertamanya nggak berakhir dengan ledakan. Untungnya Mark nggak langsung jadi abu. Dia belajar dari kesalahan, nyoba lagi dengan perhitungan yang lebih matang dan boom. Bukan boom yang itu, air mulai netes, mission accomplished. Beberapa minggu kemudian dia mulai lihat hasilnya. Di Sol, hari di Mars ke-54, tunas kentangnya tumbuh. Ini bukan cuma makanan, ini adalah simbol harapan. Tapi ya tetap aja dia masih sendirian di planet mati ini. Di Mars, Watney lagi sibuk jadi petani kentang. Sementara di bumi, orang-orang NASA masih mikir kalau dia udah jadi sejarah. Direktur misi Mars, Vincent Kapoor, yang kayaknya masih ngerasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya mutusin buat ngomong ke bos besar NASA, Teddy Sanders. Kita nggak bisa ninggalin Watney gitu aja. Kita harus mikirin cara buat jemput jenazahnya, kata Kapoor serius. Teddy nyender di kursinya, ekspresinya datar. Misi Ares 4 baru bisa jalan 5 tahun lagi. Kita nggak punya opsi lain. Kapoor menatap bosnya tajam. Reputasi NASA juga penting. Dunia harus melihat kalau kita nggak ninggalin orang begitu aja. Teddy menarik napas panjang. Masih berat buat ngambil keputusan. Tapi di tengah perdebatan mereka, sebuah kejadian yang bakal mengubah semuanya terjadi. Di ruangan lain, Mindy, seorang analis komunikasi satelit, lagi duduk di depan layar komputer dengan mata yang makin melebar. Dia baru saja menerima instruksi buat ngecek citra satelit terbaru dari Mars buat dibandingin sama gambar terakhir sebelum badai. Yang dia lihat bikin jantungnya hampir copot. Di sekitar hub ada sesuatu yang bergerak. Gambar dari Sol 18 dibandingin sama Sol 54. Dan posisi rover berubah. Gak mungkin, gumamnya. Tangan Mindy langsung gercep ngehubungin atasannya. Dalam hitungan menit, ruangan kontrol NASA berubah jadi lautan kebingungan dan panik. Para petinggi NASA buru-buru dikumpulin buat lihat gambar-gambar itu. Kapoor langsung nunjuk layar, suaranya tegang. Lihat ini, rover berpindah tempat, ada aktivitas di hub. Itu artinya, Mark masih hidup. Satu ruangan langsung sunyi, orang-orang saling pandang, seolah otak mereka baru saja kebakar sama informasi yang mustahil ini. Watney masih hidup. Tapi kabar baik ini bukan tanpa masalah. Kapoor dan timnya langsung mikirin langkah berikutnya. Gimana caranya mereka bisa komunikasi sama Watney? Bisa nggak mereka kasih tahu dia kalau dunia nggak ninggalin dia? Dan lebih penting lagi, haruskah mereka kasih tahu tim Ares 3 yang lagi di perjalanan pulang? Di satu sisi, itu adalah informasi yang berharga. Tapi di sisi lain, kalau mereka tahu Watney masih hidup, rasa bersalahnya bisa bikin mereka kehilangan fokus di perjalanan yang masih jauh. Teddy akhirnya ambil keputusan berat. Mereka bakal diem dulu. Gak akan ada yang kasih tahu tim Ares 3. Sementara NASA lagi sibuk debat di bumi, Watney di Mars sudah mulai mikirin strategi bertahan hidup jangka panjang. Dia tahu satu hal, duduk diam dan menunggu itu bukan pilihan. Oke, dia punya kentang, dia punya air. Tapi kalau dia diam aja di hub, dia bisa aja mati gara-gara kecelakaan atau badai Mars berikutnya. Jadi dia harus cari jalan keluar, dan satu-satunya harapan adalah Ares 4. Lokasinya sekitar 300-200 km dari tempatnya sekarang. Masalah pertama, rover yang dia punya cuma bisa jalan 30 km sekali cas. Itu artinya perjalanan ini bakal makan waktu lebih dari 50 hari. Kalau semua berjalan lancar, dan kita tahu di Mars nggak ada yang berjalan lancar. Masalah kedua, rover ini kayak kotak kaleng kecil. Nggak ada tempat tidur, nggak ada toilet, dan nggak ada jaminan bakal tahan di cuaca ekstrim Mars. Tapi Watney nggak punya pilihan. Dia mulai ngerombak rovernya, nambahin baterai ekstra dari rover cadangan, dan mikirin cara supaya bisa tetap aman selama perjalanan. Setelah beberapa hari kerja keras, dia akhirnya punya kendaraan yang lebih siap buat perjalanan jauh. Tapi tetap aja dia sadar. Gue basically lagi nyoba road trip lintas benua, tapi di Mars, tanpa bensin, tanpa GPS, dan tanpa pom bensin di jalan. Masalahnya, ini bukan cuma sekedar road trip, ini misi hidup atau mati. Kalau dia gagal, nggak ada yang bakal nemuin dia. Tapi kalau dia berhasil, dia bakal jadi manusia pertama yang jalan-jalan sejauh ini di planet lain.
Dan yang paling penting, dia bakal kasih NASA alasan buat balik dan jemput dia. Sementara di Mars, Watney punya hal lain yang lebih mendesak. Panen kentang pertama dalam sejarah manusia di planet lain. Selama 48 hari, dia merawat kebun kecilnya dengan penuh kesabaran dan keputusasaan. Akhirnya sekarang adalah hari besar. Kentang-kentang besar akan menjadi makanan, sementara kentang kecil akan ditanam kembali. Siklus bertahan hidup ini harus terus berjalan. Namun hari ke-79 membawa kejutan lain. Saat memeriksa peta Mars, dia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Pathfinder. Pathfinder adalah wahana yang dikirim NASA ke Mars pada 1996 dan mendarat tahun 1997. Seharusnya benda itu sudah lama mati dan menjadi bagian dari sejarah eksplorasi luar angkasa. Tetapi jika Watney pergi ke sana, berarti dia yakin ada sesuatu yang masih bisa dipakai. Beberapa jam kemudian, sinyal satelit menunjukkan bahwa Watney sudah tiba di lokasi. Dari atas sana, mereka hanya bisa melihat rover kecil yang berhenti di tempat, tapi mereka tahu, di permukaan Mars, seorang astronot sedang menggali sesuatu yang terkubur selama lebih dari 2 dekade. Di dalam pusat kontrol, semua orang menahan napas. Kalau itu berhasil, maka mereka punya cara untuk berbicara dengannya. Watney tidak buang waktu. Setelah menemukan Pathfinder, dia menyeretnya kembali ke hub, membersihkan debu yang menutupi panelnya dan mulai bekerja. Di pusat kontrol NASA, mereka hanya bisa menunggu dan berharap. Lalu keajaiban terjadi. Antena kecil di Pathfinder mulai bergerak. Dalam hitungan detik, NASA menerima sinyal dari Mars. Ruangan pusat kontrol yang tadinya penuh ketegangan meledak dalam sorakan. Ada tepukan tangan, ada orang yang langsung menangis, ada yang hanya bisa menatap layar dengan ekspresi tidak percaya. Mereka telah melakukan kontak. Watney akhirnya bisa memberitahu mereka bahwa dia masih hidup. Tapi ada satu masalah, komunikasi hanya bisa dilakukan dengan gambar dari kamera Pathfinder. Mereka tidak bisa mengetik pesan, tidak ada audio, tidak ada suara, hanya gambar yang diambil kamera, dan itu pun butuh waktu lama untuk dikirim. Watney dengan kecerdasannya yang khas segera mencari solusi. Dia menggunakan sistem bilangan heksadesimal untuk menyusun pesan lebih cepat. Angka-angka menjadi huruf dan huruf menjadi kata-kata. NASA mengerti apa yang dia coba lakukan. Mereka mulai mengatur kamera Pathfinder untuk mengirim pesan balik dengan cara yang sama. Watney menerjemahkannya dengan sabar, huruf demi huruf, hingga akhirnya membentuk sebuah kalimat. Beberapa jam kemudian, setelah pertukaran pesan yang penuh ketelitian, akhirnya mereka sampai ke momen yang ditunggu-tunggu. Watney bisa membaca pesan pertama dari bumi dalam berbulan-bulan. Pesan itu berisi informasi bahwa NASA sudah mengetahui keberadaannya sejak Sol 54. Mereka sedang bekerja keras untuk mengirim suplai makanan, dan pada akhirnya misi Ares 4 akan datang menjemputnya. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Watney merasa tidak sendirian lagi. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Bagaimana dengan kru Ares 3? Dengan penuh harapan, ia mengirimkan pertanyaan. Balasan dari NASA datang beberapa menit kemudian. Kru belum diberitahu. Watney menatap layar. Matanya menyipit. Kemarahannya perlahan naik ke permukaan. Kalau NASA bisa melihatnya, mereka pasti tahu dia sedang mengumpat sekarang. Sinyal dari Mars datang beberapa detik kemudian. Kamera Pathfinder menangkap sesuatu yang bisa diterjemahkan sebagai ledakan emosi dalam bentuk teks. NASA membalas dengan sopan, meminta agar dia menjaga bahasanya. Watney tentu saja mengabaikannya dan kembali mengetik pesan penuh kemarahan. Di pusat kontrol, para teknisi hanya bisa saling menatap dan menghela nafas panjang. Mereka telah menemukan cara untuk berbicara dengan Watney, tapi sekarang mereka harus bersiap menghadapi Watney yang marah besar. 4 bulan setelah meninggalkan Mars, kru Ares 3 akhirnya menerima kabar yang mengubah segalanya. Mark masih hidup. Mereka diberitahu bahwa NASA sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak 2 bulan yang lalu. Tentu saja, rasa bersalah langsung menyergap, terutama bagi sang komandan. Sementara itu, di Mars, Mark menjalani harinya seperti biasa, merawat peralatan dan memastikan semua berjalan lancar. Tapi hidup di planet merah ini memang tidak pernah ramah. Tiba-tiba, bencana terjadi. Kebocoran udara mendadak membuat habitatnya meledak.
Bukan cuma suara ledakan yang mengagetkan, tapi kenyataan pahit yang datang bersamanya. Kebun kentangnya hancur, air cadangannya tumpah. Skenario bertahan hidup yang sudah ia bangun runtuh dalam sekejap. Secara teknis, dia sudah tidak bisa menanam kentang lagi. Beruntung, masih ada makanan cukup untuk 6 atau 9 sol ke depan. Tapi ada satu masalah besar. Misi suplai dari bumi baru akan tiba di Sol 808. Dengan kata lain, dia butuh keajaiban NASA paham bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Peluncuran suplai harus dipercepat. Saluran komunikasi antara Mark dan kru Ares 3 akhirnya dibuka. Mark menceritakan perjuangannya di Mars, meyakinkan kru bahwa dia baik-baik saja, dan yang paling penting, tidak menyalahkan mereka atas apa yang terjadi. Namun, di balik ketenangannya, dia tahu bahwa situasi semakin kritis. Ia segera memperbaiki habitatnya, menambal setiap lubang, dan mengembalikan tekanan udara ke kondisi normal. Sekali lagi, ia selamat untuk sementara. Sementara itu, di bumi, seorang ahli astronomi bernama Rich diminta melakukan perhitungan tentang jarak bumi Mars. Kesimpulannya, waktu peluncuran yang ideal sudah lewat. Mars berada di posisi yang paling jauh, dan bukan saat yang tepat untuk mengirimkan roket. Namun, NASA tidak punya kemewahan untuk menunggu. Hari peluncuran suplai pun tiba. Roket Iris Pro meluncur dengan sempurna. Semua orang bersorak. Kegembiraan itu bertahan sekitar beberapa menit. Saat hampir keluar dari orbit, roket mengalami malfungsi, lalu meledak di udara. Harapan yang sempat terbang tinggi langsung hancur seketika. Mark menerima kabar buruk ini dengan cara yang cukup dramatis. Dia sadar bahwa ini bisa jadi akhir perjalanannya. Jadi ia meminta Komandan Ares 3 untuk menyampaikan pesan terakhirnya ke keluarga. Jika memang ini takdirnya, dia siap mati di Mars. Namun di tempat lain ada yang melihat peluang lain. Lembaga Antariksa Cina, CNSA, memperhatikan kejadian ini. Seorang ilmuwan mereka, Zhu Tao, memberitahu bahwa ada satu opsi tersisa. Mereka punya satelit Tianzhen yang rencananya akan dikirim ke orbit Venus. Tapi kalau mau, satelit ini bisa dialihkan ke Mars untuk mengirim suplai makanan. Keputusan pun diambil. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Cina bersedia memberikan Tianzhen kepada NASA. Kerjasama antar negara yang jarang terjadi ini jadi secercah harapan baru. Di sisi lain, Rich Journal masih belum puas. Ia melakukan simulasi ulang dan menyusun rencana yang lebih gila. Bagaimana kalau Hermes, kapal luar angkasa yang membawa kru Ares 3, tidak pulang ke bumi, melainkan berputar kembali ke Mars untuk menjemput Mark? Rencana ini disebut The Rich Purnell Maneuver, sebuah strategi nekat yang melibatkan pengorbitan bumi, penggunaan gaya gravitasi untuk percepatan, dan akhirnya perjalanan kembali ke Mars. Hermes tidak perlu mendarat. Cukup menangkap Mark yang akan meluncur dari permukaan Mars menggunakan MAV, Mars Ascent Vehicle, yang sudah ada di sana sejak awal. Masalahnya, rencana ini menambah 533 hari di angkasa. Itu berarti para kru Ares 3 harus bersedia berkorban lebih lama di luar angkasa dengan risiko yang lebih besar. NASA pun terbelah. Teddy, sang direktur misi, menolak keras. Terlalu berbahaya. Jika ada yang gagal, mereka bisa kehilangan semua kru, termasuk Mark. Namun, Vincent Kapoor, yang sejak awal mendukung penyelamatan Mark, berpendapat bahwa Hermes dibangun untuk menyelesaikan misi Ares. Secara teknis, pesawat itu masih dalam kondisi baik. Debat panjang terjadi, tapi pada akhirnya Teddy memutuskan untuk tetap mengikuti rencana awal. Hermes pulang ke bumi dan suplai dikirim lewat Tianzhen. Namun diam-diam Mitch Henderson, kepala penerbangan NASA, mengirimkan data simulasi ke kru Ares 3 tanpa izin resmi. Kru membaca rencana itu, mempelajari setiap detailnya dan akhirnya berdiskusi. Keputusan ada di tangan mereka, mengikuti perintah NASA dan pulang ke bumi atau melawan perintah kembali ke Mars dan menyelamatkan Mark. Jika mereka memilih opsi kedua, karier mereka di NASA bisa berakhir. Mereka bisa dianggap pembangkang. Tapi setelah semua yang terjadi, pilihan itu seakan sudah jelas. Mereka sepakat, mereka akan kembali ke Mars. Perjalanan yang seharusnya sudah selesai, baru saja dimulai lagi. Di pusat kendali NASA, kehebohan pecah. Jalur Hermes tiba-tiba melenceng dari rencana. Para petinggi langsung panik, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kru Ares 3 sudah mengambil keputusan sendiri. Mereka akan kembali ke Mars menjemput Mark. Tak ada
yang bisa menghentikan mereka sekarang. Satu-satunya pilihan NASA adalah membantu semampu mereka. Sementara itu, NASA dan CNSA akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Sebagai imbalannya, Cina meminta agar seorang astronot mereka ikut serta dalam misi ke Mars berikutnya. Kesepakatan itu tercapai, dan semua kembali fokus ke tujuan utama, menyelamatkan Mark Watney. Mark, di sisi lain, baru menerima kabar bahwa Hermes akan kembali menjemputnya. Masalahnya dia masih harus bertahan selama 200 hari lagi. Maka mulailah persiapan besar-besaran, mengatur persediaan makanan, memodifikasi rover agar bisa membawa lebih banyak oksigen, serta mengangkut semua peralatan vital termasuk panel surya. Perjalanan menuju Ares 4 harus dihitung dengan presisi agar ia tiba tepat waktu untuk dijemput. Di hari ke-27, Hermes akhirnya mencapai orbit bumi. Mereka mengumpulkan suplai yang dikirim dari NASA dan CNSA, lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Mars. Tidak ada waktu untuk bersantai. Setiap keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat. Hari ke-491, saatnya perjalanan panjang Mark dimulai. Rutinitasnya sederhana tapi melelahkan. 4 jam mengemudi lalu istirahat. Di tengah hari, ia memasang panel surya untuk mengisi baterai rover selama 16 jam. Akhirnya di hari ke-538, Mark tiba di lokasi Mars Ascent Vehicle yang akan membawanya ke orbit Mars. Perjalanan yang melelahkan selama 77 hari akhirnya berbuah hasil. Tapi tentu saja ini belum selesai. Di Hermes, kru mulai mensimulasikan bagaimana cara terbaik untuk menangkap Mark tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Bahan bakar terbatas, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa berarti mereka semua terjebak di luar angkasa selamanya. Hari ke-521, saatnya peluncuran. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada rover yang telah menemaninya begitu lama, Mark masuk ke Mars. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan. MAV meluncur, tapi tidak sesuai rencana. Terpal penutup lepas, menyebabkan tekanan gravitasi mendadak meningkat. Mark pingsan seketika. Ketika akhirnya sadar, ia mendapati dirinya melayang di orbit. Tapi ada masalah besar, ia terlalu rendah, dan Hermes berada 68 km jauhnya. Di Hermes, keputusan gila dibuat. Mereka memutuskan untuk menurunkan orbit kapal, meski ini berarti mengorbankan sedikit bahan bakar cadangan. Masalahnya, kecepatan mereka dan Mark sekarang berbeda 42 meter per detik. Ini seperti mencoba menangkap peluru dengan tangan kosong. Mark akhirnya tersadar sepenuhnya dan bertanya apakah ada masalah. Jawabannya, sedikit. Mark lalu mengusulkan ide paling nekat dalam sejarah eksplorasi. Antariksa melubangi bajunya dan menggunakan udara yang keluar sebagai pendorong untuk mendekat ke Hermes. Komandan Hermes jelas menolak, ini bukan video game, ini nyawa yang dipertaruhkan, tapi situasi semakin genting. Komandan akhirnya memilih opsi gila lainnya, meledakkan sebagian kecil Hermes untuk mengurangi laju dan menyamakan kecepatan dengan Mark. Keputusan dibuat, bahan peledak dirakit. This thing here, it's 5 times stronger than a stick of dynamite. Open airlock 1. Dan Hermes melambat, tapi tetap saja jarak mereka masih 260 meter, terlalu jauh untuk dijangkau. Akhirnya Komandan Lewis memutuskan untuk keluar sendiri, mengikat dirinya dengan tali untuk menangkap Mark, tapi tali itu kurang panjang. Dan disinilah Mark menunjukkan kebodohan sekaligus kejeniusannya. Ia benar-benar melubangi bajunya dan menggunakan hembusan udara sebagai pendorong darurat. Arah tembaknya kacau, tapi dengan sedikit keajaiban dan keberuntungan, ia berhasil mencapai Komandan Lewis. Mereka berdua bergelut di angkasa, mencoba menangkap satu sama lain. Dalam satu momen yang mendebarkan,
Lewis berhasil menggenggam Mark dan menariknya masuk ke Hermes. Have terrible taste in music. Hey, handsome! Beck, close the hatch. Contact in outer space with Mark Wahlberg after a very... Seluruh dunia bersorak. NASA menerima kabar, misi penyelamatan sukses.